Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Wah, saya benar-benar antusias nih memandu kalian hari ini, karena materi yang bakal kita bahas itu bisa dibilang lagi benar-benar ngerubah lanskap dunia digital. Hari ini, kita bakal ngupas tuntas soal pergeseran paradigma yang supermasif di industri desain produk, yaitu gimana AI, Artificial Intelligence, diterapkan dalam UI dan UX. Kalau kalian pikir desain digital itu cuma soal milih warna yang pas atau bikin tombol yang rapi, well, siap-siap aja, karena AI bener-bener lagi ngubah kanvas kosong yang tadinya statis jadi sesuatu yang hidup dan secara harfiah bisa berpikir. Oke, buat gambaran cepat, ini 6 poin bahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep dasarnya, ngebandingin desain konvensional sama yang udah pakai AI, terus kita intip teknologi di baliknya, dan gimana peran praktisnya. Abis itu kita obrolin dampaknya buat masa depan karir kalian, dan ditutup sama tantangan etikanya. Oh ya, pastiin kalian nyimak sampai akhir ya, soalnya saya punya satu pertanyaan yang cukup provokatif buat bahan diskusi kita di LMS nanti. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, pengantar AI dan UI UX beserta konsep dasarnya. Sebelum kita ngomongin hal-hal teknis yang ribet, kita samain frekuensi dulu yuk. Biar gampang, coba kita pakai analogi ini. Bayangin sebuah aplikasi, UI atau user interface itu ibarat fisiknya, apa yang kalian lihat dan sentuh. Terus UX atau user experience itu rasanya, gimana pengalaman kalian pas pakainya. Nah, posisinya AI di sini itu sebagai otaknya. AI ini yang bikin sistem bisa belajar langsung dari kalian sebagai user, ngenalin pola dari kebiasaan kalian, dan pakai pola itu buat bikin keputusan otomatis yang jauh lebih pintar tanpa perlu disetting manual lagi. Terus, yang sering jadi pertanyaan, kenapa sih kita butuh otak tambahan ini sekarang? Jawabannya simple, karena ekspektasi user sekarang udah beda banget. Kita udah nggak sabaran kan kalau pakai aplikasi yang lemot atau nggak relevan? User maunya yang cepat, ngerti kemauan mereka, dan terasa personal. Contoh paling gampangnya, TikTok. Pas kalian buka aplikasinya, konten yang muncul tuh langsung relevan sama apa yang kalian suka. Kenapa? Karena algoritma mereka terus-terusan belajar dari durasi tontonan sampai likes kalian. Tanpa AI, ngasih pengalaman yang instan dan sepersonal itu benar-benar mustahil. Nah, obrolan soal TikTok tadi bawa kita ke bagian kedua, konvensional versus AI. Kita lagi ada di tengah pergeseran paradigma dari standar zaman dulu ke standar masa depan. Kalau kita bandingin, bedanya tuh kerasa banget. Di UI UX konvensional, desainer itu bikin satu tampilan buat semua orang, one size fits all. Sifatnya statis, dibikin dari asumsi, dan kalau mau diganti ya harus ngelewatin proses manual yang panjang. Tapi di UI UX berbasis AI, semuanya serba dinamis. Sistemnya adaptif karena dia belajar terus dari data secara real time, jadi apa yang muncul di layar kalian itu belum tentu sama dengan apa yang muncul di layar teman kalian, benar-benar dipersonalisasi. Tapi pastinya semua ini nggak muncul gitu aja pakai sihir kan? Di bagian ketiga ini, mari kita intip sedikit ke balik layarnya. Apa sih teknologi penggerak utamanya? Bisa dibilang ada 4 mesin utama di balik revolusi desain ini. Pertama, machine learning, di mana sistem bisa pintar sendiri dengan belajar dari data. Kedua, natural language processing atau NLP. Ini yang bikin komputer bisa ngerti dan bales omongan bahasa manusia. Ketiga, computer vision, kemampuan sistem buat nge-scan dan nganalisis gambar atau visual. Dan yang keempat, predictive analytics, fitur ajaib buat nebak apa yang bakal user lakuin selanjutnya berdasarkan histori mereka. 4 hal ini bakal jadi amunisi utama kalian nanti. Oke, teknologinya udah kebayang ya. Sekarang di bagian keempat, mari kita lihat peran praktisnya. Kayak apa sih bentuk nyata dari teknologi ini di keseharian kita? Jadi gini, poin utamanya ada di personalisasi. Coba ingat-ingat lagi pas kalian buka halaman depan e-commerce, pasti barang yang ditawarin beda sama punya saya kan? Ini bagus banget buat ngurangin yang namanya cognitive load atau beban mikir user. Kita nggak usah capek-capek nyari karena barangnya udah disodorin. Tapi ada tapinya nih. Sebagai desainer, kalian harus waspada sama jebakan filter bubble. Ini kondisi di mana user cuma dikasih lihat hal-hal yang itu-itu aja. Sampai akhirnya, mereka kehilangan kesempatan buat nemuin hal baru di luar zona nyaman mereka. Selain personalisasi, AI juga jago banget nebak atau predictive user behavior. Contoh paling sering kita temui itu fitur autocomplete di kolom search. Kalau tebakannya bener, experience-nya kerasa cepat banget, super mulus. Tapi awas, kalau prediksinya salah atau ngaco, wah, itu bisa bikin user frustrasi maksimal. Makanya, ngasih kendali balik ke tangan user itu tetap jadi hukum wajib dalam desain. Contoh keren lainnya dari penerapan AI,
khususnya NLP tadi, itu ada di conversational UI. Kita lagi ngubah cara interaksi secara drastis. Dulu user harus repot ngeklik sana-sini, masuk ke menu yang rumit. Sekarang, tinggal ngobrol aja sama chatbot atau voice assistant. Keuntungan terbesarnya apa coba? Inklusivitas. Bahkan orang yang nggak terlalu jago main gadget pun bisa pakai produk kalian, karena cara pakainya senatural ngobrol sehari-hari. Dan surprise, AI ini nggak cuma manjain user aja loh. Hidup kalian sebagai desainer juga bakal banyak berubah. Proses UX research yang tadinya nguras waktu buat analisis data, sekarang bisa diotomatisasi buat nyari pain point user secara objektif. Terus di tahap produksi, ada tools generative AI kayak Figma AI, UseArt atau Galileo yang bisa ngegenerate prototype dalam sekejap. Tapi ingat, tools ini sebatas nambah kecepatan kerja. Untuk masalah rasa, empati, dan arah kreatifnya, tetap butuh kalian sebagai manusia. Nah, itu transisi yang pas banget untuk masuk ke bagian kelima, evolusi desainer. Mengingat semuanya serba otomatis, gimana nasib kita ke depannya? Kabar gembiranya buat kalian semua, AI gak bakal merebut pekerjaan kalian. Justru AI ngidorong kalian buat naik level dari sekedar pembuat tampilan antarmuka menjadi seorang desain strategis. Kalian gak cuma pusing mikirin jarak antar tombol lagi, tapi mikirin keputusan strategis berdasarkan data. Makanya, mulai sekarang, asah terus kemampuan literasi data kalian, critical thinking, dan jangan lupa belajar kolaborasi bareng tim developer atau data scientist. Pekerjaan kalian bakal jauh lebih berdampak. Tapi ingat, with great power comes great responsibility. Kita sampai di bagian ke-6, dan bisa dibilang ini yang paling penting buat masa depan internet. Tantangan etika. Tolong jadikan kutipan ini sebagai pegangan karir kalian. AI itu harus membantu, bukan memanipulasi. Kedengarannya klise, tapi realitanya ngeri. Pas kita ngumpulin data user buat bikin AI pinter, di situ ada ancaman pelanggaran privasi. Kalau data yang disuapin ke AI itu udah bias dari awal, sistem kita bakal ikut-ikutan diskriminatif. Belum lagi bahaya over automation, di mana user ngerasa nggak punya kontrol lagi atas aplikasinya. Sebagai desain strategis masa depan, kalian adalah garda terdepan buat mastiin desain kalian aman, etis, dan gak ngerugiin siapa-siapa. Dan ngomong-ngomong soal tanggung jawab, materi explainer ini nggak bakal ada artinya kalau cuma berhenti di telinga kalian. Jadi, buat ngetes pemahaman kalian, saya punya satu case nih buat didiskusiin di LMS hari ini. Pertanyaannya, sebagai calon desain strategis, langkah konkret apa yang bakal kalian ambil buat nyiimbangin asiknya personalisasi AI dengan hak privasi user tanpa bikin mereka terjebak dalam filter bubble? Gimana tuh caranya? Yuk langsung meluncur ke forum diskusi LMS kelas kita sekarang. Saya bener-bener nggak sabar mau baca analisis kritis dan ide-ide out of the box dari kalian. Makasih banget udah nyimak sesi explainer ini. Stay curious, dan sampai jumpa di modul selanjutnya.